survei juga kami lihat dan pelajari, BSF ini merupakan lalat hitam, black soldier fly, yang merupakan pengganti pakan unggas ikan, juga bisa juga untuk menambah protein hewani lainnya. Ini perkenalkan dengan Bapak. Saya Dadang Cakra. Kebetulan saya pengelola dari rumah Magot BSF Cakra yang lokasi tepatnya di Kampung Margasari, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Seperti itu. Nah, kebenaran kami singgah di sini untuk belajar mengenai awal dari beternak BSF ini. Mungkin Pak Dadang ya? Pak Dadang bisa sedikit bercerita bagaimana ini akan izin kami akan publikasikan. Siap. Terutama kepada pemerintahan kami Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Siap. Kepada Bapak Bupati beserta jajarannya. Siap. Pak. Siap. Jadi silakan izin Pak Dadang. Siap. Monggo, bagaimana Siap. Nih cara produksi bagi pengembangbiakan dari BSF ini? Siap. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh rekanan yang ada nun jauh di sana dan sudah menyempatkan diri untuk memperhatikan atau mengikuti tata cara budidaya BSF Magot yang ada di Kelurahan Cibeber ini, terutama di Margasari ini. Untuk lebih mempersingkat, saya coba di sini kita gali dari lebih awal dari satu budidaya ini. Kami dicoba atau dimulai dengan dari telur Magot yang kebetulan sudah kami budidayakan beberapa bulan terakhir ini. Bentuknya seperti ini, Pak. Ya. Seperti ini bentuknya. Dan ini kami kumpulkan di suatu tempat yang sebenarnya sih saya tempatkan seperti ini di sini. Ini tempat pengumpulan telurnya. Hari ini kami kebetulan belum panen. Nah, ini nanti kami kumpulkan di sini, kami simpan di tempat inkubator telur kurang lebih sekitar 4 sampai 6 hari dia sudah menetas dan dalam bentuk kebetulan saat ini baby magotnya sudah cukup besar sih, Pak. Ya. Oh, sebelah sana di luar ada, Pak. Maaf, kita di luar ada baby magot yang kebetulan kami tempatkan di sini. Kalau untuk bioponnya kami pun tidak baku bahwa harus seperti ini, tidak. Tapi yang jelas ini baby magot yang sudah usia 3 hari. Ini dalam media basah. Nah, ini 3 hari dan kita pakannya juga pun tergantung kebutuhan ataupun yang kita miliki. Pakan ada yang sisa makanan seperti ini, Pak. Ya. Ini semua dari organik, betul. Yang didapat dari sampah. Dari sampah masyarakat, sampah pasar, ya. Ataupun ya sampah sejenis sampah yang ada di sekitar kita. Apakah ini sebelum kita kasih makan ke baby magot ini perlu semacam fermentasi dulu atau tidak? Nah, itu ada 2 alternatif. Ya. Kita mau fermentasi boleh, tidak pun boleh. Secara secara teoritis itu tidak mewajibkan untuk fermentasi ataupun tidak difermentasi. Hanya tergantung kita kebutuhannya. Oh, kita butuh cepat nih, nggak perlu difermentasi. Tapi memang alangkah lebih baiknya difermentasi. Saran saya difermentasi. Dan kebetulan saya fermentasi, bahan fermentasinya ini, Pak. Ini apa nih, Pak? Ini saya menggunakan EM4 yang sudah dicairkan dengan molase. Jadi ya. Campur molase EM4 plus molase dicampur dengan takaran ya disesuaikan kebutuhan lah. Untuk fermentasi, Pak ya. Betul. Ini bahan untuk fermentasi. Dan tempat fermentasinya kebetulan saya pakai drum. Ya. Drum yang penting harus tertutup rapat. Nah, di sini kebetulan saya ikat dengan ini. Nah, kalau itu sudah bentuk pakan yang siap.
Oh, didistribusikan pakan. udah jadi tape Pak ya, Ya. kira-kira gitu. Seperti itu. Ini berapa hari umurnya Pak? Ini saya 1 minggu Pak. 1 minggu ya. 1 minggu. Oh. Seperti itu. Lebih Yang lama lebih langsung. bagus. Ya. Yang langsung pun ada. Oh, Seperti ini. ini. Ini langsung. Ya, gitu. kami dapat dari pasar langsung. Tidak masalah, tapi Hmm. alangkah baiknya ini. Ya. Sarankan Fermentasi, si Pak. fermentasi. Ini dari mulai pemberian pakan baby maggot sampai ke pembesaran ya Pak, seperti ini. Ya, siap. Oke Pak. Selanjutnya Pak, karena ini sudah masuk ke lepas baby maggot, nah, kita masuk ke maggot dewasa. Maggot dewasa yang siap panen. Seperti ini Pak, bentuknya. Umur berapa hari ini Pak? Ah, ini usia 10 hari. Ini usia 10 hari. 10 hari ini sudah termasuk maggot dewasa lah kalau ininya. Sudah siap panen ya. Siap panen Untuk diberikan ke pakan. Jadi pakan sudah siap pakan ini. Baik unggas, ikan ataupun burung Ya. bisa. Setelah itu kita masuk ke maggot ada. Kalau ini sudah masuk ke prepupa Pak, sudah bercampur dengan yang hitam. Iya. Ini sudah warnanya Prepupa. sudah berbeda, prepupa. Bentuknya udah Sudah hitam. Ya sebentar lagi mungkin berapa hari ke depan dia akan jadi dia- lalat Pak ya. 1 minggu dia sudah menetas. 1 minggu dia sudah menetas dan tetasannya seperti ini Pak. Ini kan kebetulan sudah pada terbang nih. Jadi yang menetas. Betul Pak. Seperti ini Pak. Oh dari prepupa tadi. Ini baru menetas 1 hari. 1 hari ini. Ya 1 hari Pak. Belum terlalu Belum panjang ya. ya dia belum begitu leluasa untuk bisa terbang. Terus ini kan bertelur Pak. Betul Pak. Bertelur. Sebelum bertelur dia masuk ke mating Pak. Mating jauh. Oh ini Pak yang dekat. Dia mating Pak. Fase mating. Mapping maksudnya? Mating dia kawin. 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 Oh ini kawin. Ya. Waduh. Cuman gini aja ya. Betul Pak. Dia Ini kawin dia lagi nih. kawin. Oh ini kawin. Oh. Kalau masa matingnya dia 5 menitan lah. Dia sudah. Jadi yang laki-laki selesai kawin mati. Selesai kawin 1 hari berikutnya Mati. Oh. Nggak kawin lagi dia? Enggak. Wah ini nggak mungkin dia bisa poligami dong Pak. Nggak. Oh iya. Siap. Setelah mating yang betinanya 3 hari kemudian dia bertelur. Yang seperti ini telurnya. Oh telurnya seperti itu. Seperti ini telurnya. Pemirsa bisa lihat atau saudara kami yang ada di sana bisa lihat. Ya. Ini telur maggot. Berapa hari? Ini 1 kali bertelur. Ini usia 2 hari. Seperti ini ya? Ya. Ini satu ekor bertelur. Enggak ya? Pak, itu mungkin ada beberapa klaster. Oh. Iya. Ada beberapa ini ya. Beberapa BSF ekor ya. maggot BSF yang bertelur. Iya. Ya. Rata-rata sih kalau jumlah telurnya di kisaran 500 sampai 600 butir 1 ekor. 1 ekor. Ini kita menggunakan media papan untuk mereka bertelur Pak ya. Ya. Karena Dia papan bertelur. terus itu apa namanya tuh? Daun pisang kering. itu? Nah, itu sebenarnya satu media Hmm. untuk dia hinggap Hmm. dalam situasi umpama panas. Emang sih senangnya dia panas. Tapi karena kalau terbang terus kan lelah istilahnya. Dia untuk beristirahat. Hinggap saja lah. Singgap di sana itu satu. Dan kedua kalau saya dan rekan di sini memanfaatkannya untuk pemberian minum Pak. Minum. Ini. Minum langsung diberikan atau sekedar disemprot Disemprot saja. Disemprot ke sekitar. Ini tadi sama dengan yang tadi campuran EM4 dan molase. Oh gitu. Ya. Ini kita
semprotkan aja sehari ya 2 kali lah. Pas ya sekitar jam 10 atau 11 kita semprot. Nah, sore hari itu di jam 3 lah. Jadi sekitar jam 10, jam 11 dan jam 3, jam Ya, 4 gitu, jam Pak. 3, jam 4 sore. 2 kali penyemprotan. Ya. Tidak kita sediakan media untuk tempat minum seperti Sendiri? Sendiri? Sudah. Nah, itu bisa Pak? Bisa. Bisa. Kenapa saya bilang katakan bisa? Hmm. Ya malum kan kita suka lupa nih Hmm. kesibukan ini ya, dia bisa minum sendiri. Seperti itu. Artinya tidak ada masalah kalau kita sediakan tempat Tidak minum. masalah. Iya. Yang jelas mereka pun butuh minum Hmm. dan kita harus menyediakannya dengan bentuk apapun itu harus. Ya. Nah Pak, terkhusus untuk baby maggot ini Pak, ya, seperti contoh yang mana baby maggot tadi Pak? Oh di luar di sana Pak? Ya. Nah kita bicara, kalau saya lihat di beberapa tempat juga saya browsing dari YouTube ya, saya tonton itu yang paling mendasar dari beternak BSF ini atau maggot ini adalah pakan pada saat dia baby Pak. Betul. Nah, itu. Betul. Jadi ada yang dia dari ampas kelapa, ampas tahu, Betul. bahkan dari tahu sendiri. Betul. Karena kalau dari awalnya bagus, perkembangannya insya Allah akan Bagus. bagus gitu Pak. Betul. Gimana kalau Anda penerapan pakan yang Bapak lakukan di sini seperti apa Pak? Kalau saya kebetulan daerahnya banyak buah-buahan Pak di sini. Sehingga kami mengambil buah-buahan yang sudah kami fermentasi. Ya. Kadang-kadang kami kami mixer juga. Ya. Setelah itu kami kasih fermentasinya ya M4 dan molase tadi. Ya, Dan bentuknya sudah seperti ini nantinya Pak. Pakan awalnya. Kebetulan jadi kita tidak ke tempat. Fermentasi juga nih Pak? Iya, ini hasil fermentasi Pak. Fermentasi. Nah, ini namanya bubur pakan. Untuk baby. Iya, untuk baby. Ini dari buah-buahan. Buah-buahan ada campuran lain Pak? Enggak Pak, kita Enggak, ya? buah-buahan hanya emang sih tergantung ya. Ya. Tergantung tempat dan melimpahnya pakan. Saya tidak menyarankan harus buah-buahan, tapi tidak. Karena pada dasarnya maggot itu tidak terfokus pada satu jenis pakan. Nah, namanya maggot, dia pengurai sampah organik, seluruh jenis sampah organik dia urai. Ya. Hanya kalau prioritas saya sih di buah-buahan, memang saya sudah coba di sayuran tapi kurang Bagus baik. Pak. Kalau ada campuran nasi gitu Pak, nasi. Nah, Ya, nasi bekas. apalagi kalau saudara kami yang ada di seberang sana itu ada namanya sisa nasi Nasi bekas. rumah makan, Ah. rumah makan Padang itu lebih top. Yang penting kan kita ada nutrisi Pak ya. Betul, betul Pak. Nutrisi yang mengandung nutrisi lah di situ ya. Ya, Jadi ada memang campuran-campuran makanan bekas itu lebih bagus. itu bagus. Nah ini sepanjang pengetahuan Pak Dadang, Ya. Ini kan saya ini kan baru nih paham Siap, nih, siap. baru mau memaham nih Pak Dadang. Siap. Kalau kita libatkan pemerintah dalam hal ini untuk BSF ini sebagai pengurai sampah, Siap. pengurai sampah organik, Ya. yang tentu ya seluruh Indonesia bahkan dunia saya kira ini kan jadi suatu masalah sampah. Betul Pak, betul. Nah dengan adanya BSF ini yang Afrika Selatan, Perancis juga di daerah luar negeri itu kan sudah lebih dahulu mengembangkan BSF. Betul Pak, betul. Nah sementara Indonesia ini baru mulai berkembang tuh di era 2017 kalau nggak salah. 2017 betul. Nah. 2017 18 ya. Nah sekarang kayaknya lagi boomingnya. Ya, lagi tren. di Nah sini. lagi tren lah gitu ya. Karena BSF ini bisa menggantikan pakan ternak. Ya. Kalau selama ini kalau kita bicara kita ternak lele umpamanya Pak ya, beternak lele ini kan kadang-kadang kita merugi Pak ya, merugi karena mahalnya harga pakan. Betul. Nah, tapi dengan adanya BSF ini yang kalau kita kembangkan, kita budidayakan,
dia akan menjadi dorongan untuk kita lebih maju. Betul. Karena kalau kita beternak lele, ibarat kita beternak lele dengan pakan yang berharga di atas 10.000. Nah, kalau kita menernakkan sendiri, tentu harganya saya kira nggak lebih dari 2.000 atau 3.000. Nah, itu istilahnya Pak ya. Kalau saya tanya dari beberapa di Tangerang, di Cilenyi, bahwa mereka menjual fresh maggot itu kurang lebih di harga 6.000 Pak. Ya. Nah, jadi dengan angka 6.000 pun kita langsung beli kepada peternak maggot, itu sudah sangat menguntungkan Pak. Betul. Nah inilah yang menjadi dasar pemikiran kita Pak. Makanya saya sowan ke Pak Dadang, kita belajar banyak, kita ingin tahu lebih dalam tentang maggot ini. Nah, itu Pak. Nah kita kan sama-sama tahu lah Pak, bahwa negeri kita ini apalagi di tengah masih era pandemi ini, dan juga banyak sekali pengangguran ini, mungkin ini baru dalam tahap penyusunan pemikiran lah Pak ya. Nah, saya Pak Dadang minta dibantu bagaimana ini supaya kita menjadi suatu usaha yang produktif Pak ya. Nah ini selanjutnya Pak Dadang, kita kan mungkin akan jarang berkomunikasi kecuali kita melalui medsos nanti Pak ya. Nah nanti saya minta Pak Dadang untuk intens komunikasi dengan tim kami Pak. Karena video ini pun akan kita perlihatkan kepada bupati kami. Perlu Pak Dadang ketahui, mungkin Pak Dadang juga paham ya, bahwa bupati kami ini bupati milenial Pak. Nah, bupati yang muda, baru berusia belum 30 tahun ya. Dan semangatnya untuk membangun daerah itu luar biasa. Tapi kita ini selaku yang sudah senior, kita mencoba Pak memberikan masukan Pak ya. Ya namanya kita membantu daerah kita Pak ya. Betul. Apapun yang bisa kita persembahkan, ya mudah-mudahan ini kan akan menjadi suatu manfaat bagi masyarakat banyak Pak ya. Nah, jadi Pak Dadang selain daripada ini, Pak Dadang beternak sendiri atau menjual hasil ini bagaimana Pak? Oh, siap. Kalau kami dan rekan di sini, kebetulan ini ada rekan kami juga, satu tim Ya. di kami. Beliau Pak Nofrizal sebagai ketua RT di sini, dan beliau asli dari sana juga Pak, dari Padang Pak. Oh dari Padang. Orang Padang yang merantau di Jawa Barat nih. Benar Pak. Istrinya orang Jawa Barat Pak. Istri saya orang Padang Pak. Orang Padang. Oh, orang Padang semua ya. Iya. Jadi seperti itu, kami satu tim di sini ada 9 orang. Kami bekerja sama mengolah sampah. Awalnya sih kami ingat pepatah orang tua Pak, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, untuk itu pas kami jalan-jalan, waduh sampah kita seperti ini, dan saya mendengar informasi bahwa daerah kami, terutama di sini di RT kami dan RW 12 ini Pak, ini kebetulan RW 12 Pak, dia kami ini berkontribusi sampah sekitar 16 ton per hari. Ya saya lihat di depan itu ada TPA-nya Pak. Betul. Tempat pembuangan sampah. Nah, saya pikir saya coba pilah dan akhirnya memang sampah rumahan yang terbanyak Pak. Sampah rumahan. Organik ya. Iya, nah setelah itu aduh gimana caranya? Saya juga coba belajar sama semua rekan yang akhirnya saya ketemu dengan mesin pengurai sampah organik yang namanya maggot dari hasil black soldier fly. Kami coba awalnya konsumsi sendiri Pak. Kami awalnya konsumsi sendiri. Setelah konsumen kami cukup banyak, yang istilahnya ngepel ke kami pun cukup banyak, apa salahnya kalau itu memang memungkinkan untuk kami share, kami sell ke rekan-rekan yang membutuhkan, kami jual juga. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kami dan rekan sudah dapat menjual di satu minggunya itu di sekitar
10 kiloan Pak, 10 kilo 10 seminggu. kilo seminggu. Nah, memang masih kecil Pak kalau dibanding dengan Wah, itu merupakan fresh maggot Pak. Pres Magot Pak. Nah, Harga berapa Pak? kalau di Pres Magot di Cimahi kebetulan sudah mulai tinggi Pak. Sekarang sudah di 10.000, 12.000. 12.5. Kebetulan kita sudah mulai dinamis harga. Ya. Karena tadi yang Bapak katakan bahwa pakan pabrikan itu lebih boros dan lebih mahal. Nah, dengan ini awalnya kan Pak banyak orang berkata bahwa maggot ini sebagai pakan selingan. Nah, kami dan rekan di sini kita balik sekarang. Maggot sebagai pakan utama. Nah, pakan pabrikan kita buat selingan. Nah, kita balik seperti itu. Dan kami coba, kebetulan kalau referensi sih memang sudah cukup banyak pengusaha jaring apung yang di Citarum Pak, itu sudah banyak yang menggunakan maggot. Gitu. Dan hasilnya pun itu memuaskan dan sudah bisa dibuktikan bahwa ketika masa panen lele itu 90 hari Pak, dengan maggot pakan utamanya kita bisa di 80 hari dengan kualitas dan kuantitas lebih baik. Berarti kalau kita bicara di bantaran Jatiluhur Pak ya? Siap. Danau itu kan untuk apa? Perikanan air tawar Ya. dan listrik juga. Ya. Berarti di sana ada patin, ada gurame, Ada. nila, Ya, juga yang pasti lele kan? ya sejenis air tawar lah, ikan air tawar. Nah kalau kita kondisi geografis kita di Ogan Ilir itu Pak, itu kan 60% rawa Siap. dan terdiri banyak sekali anak-anak sungai. Ya, ya. Anak sungai Musi, Ogan, itu dialiri di Ogan Ilir. Ya. Nah, tadinya saya sempat berpikir apakah ini bisa kita berikan pakan itu untuk yang tambaknya yang ada di sungai, Siap. gitu kan, di kerambah, Ya. di kerambah sungai. Nah, kalau kita melihat contoh yang ada di Waduk Jatiluhur itu, Ya. berarti ini sangat bisa kan? Sangat memungkinkan. Iya. Sangat memungkinkan. Seperti itu. Lanjut Pak. Siap. Dan kebetulan untuk kebutuhan atau permintaan saya pun masih keteteran Pak, keteteran. Sehingga kami membuat satu komunitas di Cimahi ini ada sekitar 34 orang komunitas. Ya. Kami bagi-bagi karena dari permintaan seperti yang di Subang Ya. itu mintanya saja sudah sekitar 25 kilo per hari. Subang ternak ikan mas. Kemudian di daerah Soreang sana dia ternak ayam joper, ayam pejantan tapi buat dipotong Pak. Oh, ayam joper itu. Ya. Pernah juga saya kalau lihat di Cileunyi itu Pak, di Depok, Ya. dia nernakan bibit bebek hibrida. Oh itu umur belum 40 hari udah 1 kilo lebih. Mari. Ya. Jadi itu Pak, makanya kami dan rekan tadi yang sudah di awal saya katakan, saya ingin membalikkan posisi. Ya. Ketika pakan ini kemarin dikatakan hanya tambahan, sekarang menjadi pakan utama. Gitu. Yang lain jadi selingan gitu. Nah, pakan pabrik jadi selingan seperti itu Pak. Artinya kan kalau kita berandai-andai nih Pak ya, Ya. sebenarnya maggot ini bisa menjadi yang berskala industri Pak. Betul. Kalau dikelola secara profesional, apalagi melibatkan unsur orang banyak. Ya. Ibarat nih kalau kita cuma berandai-andai Pak ya, Siap. kita nih berdiri sebagai induk nih di suatu daerah kabupaten kita. Siap. Ini kita share kepada masyarakat untuk mereka membudidayakan dengan di backup oleh induknya tadi. Nah, ini kan bisa menjadi suatu terobosan. Satu, akan mengurangi pengangguran, yang jelas akan meningkatkan pendapatan. Nah, induknya ini berdiri sebagai industri, kan gitu. Ya. Mereka yang produksi secara rumahan, kita yang nampung. Ya. Nah, ini kan bisa
bisa jadi industri Pak. Betul, betul. Sedangkan kalau pakan campuran lain, kalau ibarat di pelet nih Pak, kita sekali lagi berandai-andai, kan ada campuran jagung, Betul. ada campuran dedak, tinggal komposisinya saja. Apakah proteinnya mesti sekian persen Betul. yang disesuaikan untuk pakan ternak dan kandungan-kandungan nabati lainnya dan lain-lain, saya kira itu akan menjadi pakan ternak berupa pelet yang komposisinya pas, tapi karena bahan bakunya ini dari maggot dan otomatis harganya pun akan bisa ditekan. Nah, gitu. Dan cuma berandai nih Pak, dari kita melihat bagaimana bentuk perkembangan maggot ini, terutama yang masif ini Kak, Jawa Barat Pak. Mulai dari Tangerang, Sukabumi, itu daerah Depok, Bogor, udah masyarakatnya udah banyak yang menerapkan ini. Gunung Sindur juga. Yap. Gunung Sindur. Gunung Sindur Bogor. Ya. Gunung Sindur terus Depok Ya. itu sudah skala Industri. pabrikan. Ya, dia skala industri. Skala pabrikan. Dan ya boleh dikatakan sudah menjadi lahan PAD Ya. Bogor dan Ah. Depok. Betul Pak, betul sekali itu. Karena beberapa bulan ke belakang kami pun share dengan beliau dan masih satu komunitas dengan kami. Beliau sudah mulai ekspor Pak. Ekspor. Betul. Nah, dan kami pun visi dan misi kami Cimahi itu bisa mengikuti jejak-jejak Yang dahulu. yang terdahulu seperti Bogor dan Depok. Depok, ya. Sehingga ada beberapa yang bisa kita kita lakukan dalam satu gerakan. Ya, kalau orang tua bilang kan satu kali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu Pak, itu yang ingin kami realisasikan di budidaya maggot ini. Pertama, kita mengurangi sampah. Kedua, kita menyediakan pakan yang organik, Ya. terlepas dari kimiawi. Ya. Yang ketiga, membudidayakan masyarakat sekitar yang tadinya dia tidak punya pekerjaan, Ya. punya kegiatan, yang tadinya tidak berpenghasilan, berpenghasilan. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, dari kasgot, sisa kasgotnya seperti ini Pak. Kasgot itu bekas maggot Bekas Pak ya. maggot Pak. Nah, ini Pak, ini untuk media tanam, media tanam. Mengganti pupuk. Ya, media tanam sudah tidak harus didinginkan terlebih dahulu. Ini bisa langsung dipakai tanaman. Dan hasilnya Bapak bisa lihat sih memang belum tertata oleh kami. Di sebelah itu rumput ataupun tanaman seperti kangkung itu bentuknya udah sebesar-besar. Ini Pak. Jadi Ini rumput karena pun unsur haranya ini pengganti pupuknya itu Ya. tinggi Pak ya. tinggi. Sehingga ya budidaya maggot itu sangat menjanjikan dan tidak ada ruginya. Betul. Gitu. Makanya itu kan kita nih memang sengaja datang jauh-jauh Pak. Ya anggaplah kami ini merupakan orang yang senang dengan hal-hal yang berbau baru ya, tapi punya nilai. Ya. Ya kalau kita budidayakan kita secara sungguh-sungguh tentu akan menjadi penghasilan Pak ya. Betul Pak. Mas Panji, tolong Mas Panji. Ya, tolong di dokumen. Tinggal pijit. Tengah. Ini, ya, itu yang bulat tengah. Oh ya siap. Ya. Sekali lagi. Ya Pak. Sip. Salam komando Pak. Mantap. Oke.